Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PKBA akan mempresentasikan tentang perencanaan keberlangsungan bisnis. Sebelumnya, izinkan untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Igusti Bagus. Yang kedua, Diah Mutiarani Sapitri. Ketiga, Muhammad Rifki Nugraha. Yang keempat, Retno Indah Setiorini. Dan kelima, Faisal Kedi. Adapun pembahasan pada presentasi ini yaitu yang pertama elemen kesuksesan project, yang kedua komponen rencana project, yang ketiga key contribution and responsibilities, yang keempat project definition, dan yang kelima business continuity and disaster recovery. Baik, saya lanjutkan terkait materi pembahasan yang pertama yaitu elemen kesuksesan project. Dalam elemen kesuksesan proyek ada beberapa faktor keberhasilan yang menjadi elemen penting dalam menjalankan sebuah proyek yang baik, yaitu yang pertama ada executive support, yang kedua ada user involvement, yang ketiga ada experience project manager, yang keempat ada clearly defined project objective, yang kelima ada clearly defined project requirement, yang keenam ada clearly defined scope, yang ketujuh ada short-term schedule, multiple milestones, yang kedelapan ada clearly defined project management process. Ya, selanjutnya pembahasan yang kedua ada komponen rencana project. Nah, komponen rencana project ini langkah-langkah dasar dalam sebuah proyek dan IT, project management system Inggris. Nah, yang pertama itu ada project definition, baru yang kedua itu ada farming the project team, ketiga itu ada project organization, dan habis itu ada project planning, terusnya ada project implementation, ada juga project taking, dan project close out. Selanjutnya ada key contributors and responsibilities. Key contributors and responsibilities dalam menentukan key contribution dan responsibilities dalam suatu perusahaan, di mana dalam menentukannya tersebut perlu adanya penyesuaian informasi dan kebutuhan perusahaan. Adapun detail informasinya sebagai berikut. Yang pertama ada information technology, human resource, facilities atau security, finance atau legal, warehouse, inventory, manufacturing atau research, purchasing atau logistik, marketing and sales, dan yang terakhir ada public relation. Selanjutnya adalah definisi project. Definisi proyek adalah suatu proses pertama dalam setiap proyek yang bertujuan untuk merancang gagasan yang jelas yang berkaitan dengan apa itu proyek nanti dijalankan. Ada beberapa tahap yang bisa dijalankan dalam mendefinisikan sebuah proyek itu, yaitu yang pertama problem and mission statement, dua potential solusi, ketiga requirement and constraints, selanjutnya sukses kriteria, kelima ada project proposal, terus estimasi, forming the project team, the project organisasi, dan ada project planning, ada juga project implementation, ada project tracking, ada project close out. Ya, selanjutnya yaitu business continuity and disaster recovery. Jadi di sini business continuity yaitu perencanaan kelangsungan bisnis atau BCP. Itu metodologi yang digunakan untuk membuat dan memvalidasi rencana untuk mempertahankan operasi bisnis yang berkelanjutan sebelum, selama, dan setelah bencana dan peristiwa yang mengganggu. Dan untuk disaster recovery yaitu pemulihan bencana bagian dari keberlangsungan bisnis dan berkaitan dengan dampak langsung dari suatu peristiwa.
memulihkan dari pemadaman server, pelanggaran keamanan, atau badai, semuanya termasuk dalam kategori ini. Pemulihan bencana biasanya memiliki beberapa langkah dalam tahap perencanaan, meskipun langkah-langkah tersebut dengan cepat selama implementasi, karena situasi selama krisis hampir tidak pernah benar-benar direncanakan. Kemudian ada komponen business continuity dan disaster recovery, yaitu ada 3. Yang pertama ada people, ada proses, dan teknologi. Selanjutnya yaitu business continuity and disaster recovery project plan. Jadi setelah tahap definisi proyek selesai, selanjutnya membuat struktur perincian kerja atau WBS. Seperti yang diketahui, WBS mendefinisikan semua tugas utama dan kecil dari proyek yang bila diambil secara keseluruhan menggambarkan jumlah total pekerja di proyek atau ruang lingkup proyek. WBS yang digunakan sebagai kerangka kerja dan untuk rencana BCDR adalah sebagai berikut. Yang pertama, project definition, kemudian risk assessment, business impact analysis, risk mitigation strategies, plan development, emergency preparation, training, testing, auditing, dan plan maintenance. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Aku dulu boleh nggak? Sebenarnya bukan mau bertanya sih. Mau bertanya sih, tapi mau mengajak berdiskusi aja. Coba tolong Ki balik ke slide 3. Nih. Iya, benar. Nah, ini aku agak asing nggak sama yang ketujuh, faktor keberhasilan yang 7, yang shorter schedule dan multiple milestone ini. Kalau kalian ada yang ngerti nggak? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Bentar. Jadi kalau sepemahamanku gitu terkait shorter schedule dan multiple milestones. Jadi kalau yang kupahami di sini itu kenapa kok shorter schedule, multiple milestones itu jadi salah satu faktor keberhasilan gitu dalam menjalankan sebuah project, itu karena ternyata tuh ada penelitian gitu yang bilang kalau misalnya schedule yang lebih pendek itu tuh lebih baik gitu katanya, karena kalau misalnya schedule-nya itu panjang, itu bisa-bisa orang-orang itu bisa kehilangan fokus gitu selama pelaksanaan proyeknya. Terus juga hilang antusiasmenya gitu. Terus juga makin banyak milestones di sini tuh tolak ukur kayaknya, tolak ukur ya. Jadi kayak kalau makin banyak milestones-nya itu kan berarti proyeknya tuh bisa berjalan terdefinisi dengan baik gitu. Jadi karena kalau misalnya milestone-nya ada banyak gitu kan, setiap milestone itu kan ada targetnya gitu kan. Jadi kayak milestone pertama itu targetnya dalam waktu sekian gitu. Terus proyeknya tuh harus yang sudah diselesaikan tuh ini gitu. Budgetnya tuh sekian kayak gitu. Terus juga untuk dari milestone pertama ke selanjutnya itu juga bakal terdefinisi gitu. Proyeknya itu sudah sampai mana. Jadi mudah juga kan untuk melihat kayak proyeknya ini udah selesai berapa persen gitu. Terus waktunya juga tinggal berapa, terus kurangnya itu apa kayak gitu. Jadi kayak lebih dengan banyaknya multiple milestone dan shorter schedule ini bisa meningkatkan kemungkinan untuk proyeknya ini berhasil. Kayak gitu sih kalau sepahamku tuh begitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Oh, cukup sih. Bentar. Belum cukup. Oh, belum kah? Jadi makanya kalau misalnya kita lihat yang ada misalnya proyek pemerintah gitu ya, dia kalau misalnya contohnya bangun jalan di jalan provinsi gitu, itu dia makanya dibagi-bagi gitu nggak sih, jadi beberapa
proyek. Jadi misalnya proyek ini yang megang ini, proyek ini yang megang ini. Nggak langsung semuanya tuh yang megang satu proyek itu karena alasan itu. Gitu kah? Nah, biar Eh, kalau pembagian kayak itu kan kayak pembagian per divisi gitu ya maksudnya ya? nah, Nah, kalau pembagian per divisi itu supaya mereka tuh fokus gitu pada bidangnya masing-masing. Sedangkan kalau multiple milestone ini lebih ke kayak lebih ke timeline sih kalau aku ngeliatnya kayak timeline sama budget gitu. Jadi dia kayak jadi tiap divisi itu ada kayak misalnya proyeknya itu 1 bulan gitu. Jadi satu divisi ini dalam 1 bulan itu harus menyelesaikan apa gitu kan. Terus dia dengan masang milestone, misalnya milestone-nya per minggu gitu. Jadi dalam 1 minggu dia harus menyelesaikan ini gitu. Terus di minggu kedua dia harus menyelesaikan ini gitu. Jadi kan lebih mudah ya untuk ngelihat ini proyeknya udah sampai mana gitu, udah selesai sampai mana, terus kurangnya itu apa, kayak gitu sih kalau yang aku pahami. oh, Hmm. Itu juga pengerjaannya kan jadi lebih cepat kan kalau fokus kayak gitu. oh, Yes, mungkin teman-teman lain ada yang mau nambah, kalau nggak ada aku yang mau nanya. buset. Oke, kalau aku sih udah cukup ya. Kamu udah cukup ya? Udah mulai bisa nangkep. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Udah Udah, cukup. oke. Cukup. Kalau gitu aku mau nanya dong, ini buat kalian mungkin ada yang ngerti gitu kan. Jadi tuh ada ini, yang komponen rencana project. Coba. Ya, nah ini kan itu kan disebutin gitu langkah-langkah dasar dalam sebuah proyek gitu. Nah itu kan dijelasin ada definition, forming project team kayak gitu. Nah itu tuh diselesaikannya tuh kalau menurut kalian harus urut kayak gitu kah? Atau boleh acak gitu? Atau misalnya ada yang nggak dijalankan gitu kayak misalnya project trackingnya nggak usah kayak gitu. Itu tuh bakal ngaruh kah atau enggak gitu? Apa harus dijalankan? Kalau nggak dijalankan gimana? Itu sih yang tanya. Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab. Kita diskusi. Kalau dari aku sih, aku yang jawab ya. Ya, Aku pengen berpendapat aja sih. Kalau dari menurutku ya, sebenarnya sih nggak urut tuh nggak apa-apa. Yang penting kan kita nggak tahu ya masing-masing kebutuhan proyeknya tuh apa yang urgent gitu. Bisa aja dia nggak urut karena ada urgensinya. Kan ini juga langkah-langkahnya ini kan menurut Sign-Grass ya. Sign-Grass itu kan kayak perusahaan publisher nggak sih Sign-Grass. Jadi dia juga memang dia melakukan penelitian sih, melakukan research dan menemukan ada 7 langkah ini. Tapi kalau menurutku sih nggak mesti urut karena yang aku bilang tadi tergantung urgensi dari masing-masing proyek nggak sih. Tapi kalau misalnya secara natural ya, secara alami ya beginilah urutannya, enggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Aduh nggak tahu. Gimana ya? Soalnya aku ngeliatnya agak beda sih. Kayak aku pikir tuh kayak bakal harus kayak gini gitu loh. Kayak harus didefinisikan dulu lah proyeknya, baru nentuin timnya. Aku kira tuh harus urut gitu. Bisa jadi sih. Kan ini diskusi ya, kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Nanti bakal ada research yang lebih lanjut. Kalau menurut kalian gimana? Rifki, Kak, Gusti, dan Faisal. Menurut kalian gimana tuh? Berpendapat aja nggak apa-apa. Kalau dari aku sih terkait dengan langkah-langkah ini, mungkin di bagian project tracking sama close out nggak bisa diubah. Kayaknya ketentuan dari project tracking sama project close out memang harus di akhir. Cuman kalau misalkan project definition memang pertama kan mendefinisikan sebuah project yang mau dibuat. Mungkin dari project organization, planning sama implementation mungkin masih bisa
masih bisa diacak terkait langkah-langkahnya sih. Kalau forming the project team ini memang masuk ke bagian kedua karena setiap project kan pasti butuh tim di dalamnya. Jadi sesudah adanya mendefinisikan project yang mau dijalankan terus buat project team. Terus kalau yang ketiga itu yang tadi project organization, planning dan implementation, mungkin bisa tacak dari ini sih, dari project yang dijalankan sih. Itu sih menurutku. Kalau project tracking dan close out kayaknya memang di akhir deh. Oh gitu. Oke, berarti berarti ini langkah-langkahnya begini gitu. Berarti tetap kayak gini ya langkah-langkahnya, harus begini. Kalau menurutku sih ya, wes. Kalau menurutku, kayaknya kalau masalah diacak itu kayaknya nggak mungkin karena gimana sih? Maksudku kalau misalnya teracak gitu kayaknya nggak mungkin sih karena secara yang Rifki bilang tadi kalau definition tuh memang harus di awal, terus yang tracking sama close out tuh memang harus di akhir karena memang secara alami dia memang gini nggak sih bentuknya. Tapi mungkin bisa kayak terskip gitu. Contohnya yang ke langkah kedua ini yang terskip. Iya, Misalnya bisa nih kita berlima udah bikin rencana mau bikin project apa dari awal kita berlima ini. Berarti kan kita udah nggak perlu lagi ya forming the project team karena tim project kita udah terbentuk sejak awal sebelum projectnya tuh didefinisikan gitu nggak sih? Jadi langsung bisa juga sih forming the project team ini masuk ke project definition langsung. iya, atau enggak jadi satu sama project organization. Ya enggak, ya enggak. Betul-betul. Sih bisa jadi begitu. Berarti Iya. berarti kan langkah-langkahnya tuh begini, yang ini yang ada di sini tuh kan. Tapi bisa aja gak sih kayak langkah-langkahnya tuh ada langkah-langkah yang nggak tertulis gitu di sini. Jadi kayak nggak cuma ada berapa sih nih 2, 4, 7. 7. Berarti bisa aja nggak cuma 7 kan ya? Iya, benar. Kayak tergantung kebutuhan projectnya. Iya, tergantung kebutuhan sih. Oh gitu. Tapi urutannya pada umumnya kayak gini, yang 7 ini. Ya. Iya kan? Iya. Kayaknya gitu, bener. Oke, ya udah. Yaudah sih, aku nanya itu aja. Makasih jawabannya. Wow. Mungkin teman-teman yang lain ada Atau yang masih ada atau yang Mau nanya dong Kak, Oke, silahkan. itu WBS apa dah Kak? PBS. Iya. Ini ya. WBS itu kan di situ struktur perincian kerja. Kalau aku cari sih bahasa Inggrisnya itu work breakdown structure. Jadi kayak strukturnya gitu, struktur rincian apa aja yang bakal dilakukan gitu nggak sih? Iya. Kayak metode pengorganisasian sih dalam proyek. Jadi kayak ada mocah proses pekerjaan yang kayak lebih detail gitu. Iya paham. Iya, jadi struktur perincian kerjanya tuh kayak lebih terperinci dan lebih terstruktur, iya, yang jadi kayak bagan-bagan gitu nggak sih? Iya, kayak bagan-bagan. Nah, Iya. iya gitu.
Kalau dari teman-teman, gimana, Faisal? Ya udah paham Kak. Udah ya? Kalau dari Ya. teman-teman yang lain, masih ada yang pengen didiskusiin nggak? Kalau dari aku nggak ada sih, sudah. Kalau aku udah paham juga, udah cukup. Iya kan, udah cukup kan? Dicukupkan aja kali ya? Oke, kalau yang lain nggak ada, kita tutup aja kali ya. Jadi, ya. Jadi sesi diskusi kita akhiri. Dengan berakhirnya sesi diskusi, berakhir pula presentasi kita kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.